Presiden kelima RI Megawati Soekarno-Putri menerima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia di kediamannya di Megawati di Menteng, Jakarta Pusat. Ini adalah surat kerja saya, merasa gembira. Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojardi, Megawati mengucapkan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru menggantikan mendiang ayahnya Ayatollah Ali Khamenei. Megawati juga mengirimkan surat kepada Mojtaba Khamenei melalui Borojardi di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Ini adalah surat kerja saya, merasa gembira bahwa Iran sekarang telah mempunyai ya ini menunjukkan bahwa saya punya hubungan persahabatan dengan almarhum. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menerima kunjungan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Mudi di kediamannya di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, JK mendorong Arab Saudi untuk bersikap netral di tengah konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam silaturahmi Ramadan, keduanya membahas perkembangan situasi di Timur Tengah. Kepada Dubes Arab Saudi, JK meminta agar Arab Saudi tetap bersikap netral karena serangan Iran tidak menyasar pemerintahan Arab Saudi, melainkan pangkalan militer Amerika Serikat. JK pastikan Indonesia tetap mendukung Arab Saudi sebagai pusat kegiatan ibadah umat Islam. JK harap Arab Saudi bisa tetap menjaga stabilitas di kawasan. Indonesia tetap berdiri mendukung dan di belakang Saudi karena Saudi sebagai pusat Islam, tempat Masjidil Haram, Haramain, tentu kita sangat perlu untuk tidak terjadi apa-apa di daerah tersebut. Karena itu sikap sampaikan bahwa pemerintah Indonesia itu sangat mendukung Saudi untuk bersifat netral dalam situasi ini. Saudara, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia resmi meluncurkan program kredit usaha rakyat alias KUR khusus penempatan pekerja migran Indonesia tahun 2026. Menteri P2MI Mukhtaruddin optimis KUR penempatan tahun ini menawarkan suku bunga ringan 6% yang jauh lebih rendah dibandingkan bunga komersial 12%. Menteri P2MI Mukhtaruddin meluncurkan program kredit usaha rakyat bagi penempatan pekerja migran Indonesia 2026 pada Rabu kemarin. Mukhtaruddin mengungkap program ini berupaya menjawab tantangan finansial yang sering dihadapi calon pekerja migran selama masa pra-penempatan. Ia menambahkan, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan dengan plafon maksimal hingga 100 juta rupiah dengan suku bunga 6%. Nantinya dana ini dapat digunakan untuk menutup biaya pelatihan, sertifikasi, dokumen, hingga tiket keberangkatan. Kita melaksanakan kegiatan launching program kredit usaha rakyat penempatan pekerja migran Indonesia. Ini sebagai bentuk daripada kehadiran negara dalam rangka membantu para pekerja migran kita dalam rangka proses pembiayaan daripada penempatannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anas juga bahwa KUR ini mulai dari untuk sertifikasi, pelatihan, urusan dokumen, tiketing, dan lain-lain. Jadi sebagai bentuk kehadiran negara dengan bunga 6% dengan maksimal pinjaman 100 juta. Tenor 3 tahun sesuai kontrak kerja. Mengetahui adanya pinjaman dengan suku bunga rendah 6%, salah seorang calon pekerja migran, Giovanni, mengaku senang. Dirinya ingin segera efektif bekerja di Jepang dan berencana memohon pinjaman 35 juta rupiah untuk membiayai pendidikan, visa, tiket pesawat, hingga modal awal kebutuhan hidup di sana. Untuk adanya KUR ini dampaknya positif banget ya bagi saya ya, apalagi buat para PMI yang mau kerja kesempatan ke luar negeri gitu, jadi nggak bingung buat nyari pinjaman sini-situ, apalagi sekarang pinjaman tuh bunganya tuh tinggi-tinggi ya. bisa ngejual aset-aset yang berharga juga. Tapi kalau ada KUR ini, alhamdulillah bunganya kecil. Rencananya buat
keberangkatan ke Jepang. Jadi KUR ini kan bisa nge-cover biaya pendidikan, segala macam, visa. Ya, jadi ketolong banget sih ada KUR ini. Peluncuran KUR penempatan pekerja migran Indonesia turut dihadiri oleh perwakilan bank sebagai lembaga penyalur, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BSI, serta Bank Pembangunan Daerah dan bank swasta lainnya. Perwakilan dari Bank BNI, Chandra Bagus Listio, menyoroti mudahnya proses pengajuan KUR penempatan pekerja migran Indonesia. Hanya dengan data diri dan bukti kompetensi atau keahlian, calon pekerja migran bisa mendapatkan suntikan dana. Syaratnya yang pertama adalah warga negara Indonesia ya sudah mempunyai keahlian ya, sudah mempunyai keahlian dan bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk oleh kementerian yang ada. Terus kemudian negara tujuannya. Tentu saja kita lakukan analisa potensinya seperti apa, risikonya gimana, nanti akan kita biayai. Kedepannya, Menteri Muhtarudin meminta seluruh jajaran Kementerian P2MI dan lembaga perbankan untuk segera melakukan sosialisasi yang masif. Ia ingin program KUR ini digunakan maksimal dan efektif guna mendukung realisasi penempatan pekerja migran agar tetap bertumbuh dan memberi dampak langsung pada penguatan ekonomi nasional melalui jalan remitansi. Edwin Chan, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi